Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari kawasan Taman Sade Indah, Blok B nomor 1 Tiban Batam, Indonesia, 104,3 Selain Batam, Radio Silaturahim, untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ya pendengar dimanapun berada pada sore hari ini, kita jumpa lagi di program tamu kita dengan hadirnya tamu-tamu yang beragam ya dari kota Batam, insya Allah akan menginspirasi kita. Dan saat ini kita tengah menyiapkan untuk peringatan 17 Agustus ya di tahun 2024. Nanti kita akan coba ngobrol dengan anak muda seputar bagaimana memaknai kemerdekaan bagi milenial begitu. Dan juga kita doakan pendengar yang lagi di perjalanan semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dan juga selamat sampai tujuan. Kemudian juga yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya semoga lancar dalam rutinitas kita setiap harinya. Baik, sudah hadir bersama kita ada dua anak muda. Ya, sudah hadir bersama kita dua anak muda yang luar biasa. Ada Kak Anggun Dwi Lestari dan juga Kak Adelia Friyandita Tazkiroh gitu namanya ya. Baik, assalamualaikum anak muda yang luar biasa, apa kabar pada sore hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bang. Oke, Kak Anggun dan juga Kak, panggilan Kak Adelia. Iya, Kak Adel juga boleh. Adel, penyanyi dong. Wah. Jangan-jangan orang tuanya pencinta Adel kali ya? Mungkin. Enggak sih sepertinya. Emang kebetulan aja mungkin ya. Oke, berarti someone like you gitu ya. All I ex enggak sih. Oke, kita akan mulai dari Kak Anggun dulu. Saat ini di semester berapa di Politeknik? Sekarang di semester 5. 5, oke. Kalau Kak Adel di semester berapa? Sekarang kebetulan udah semester 7. 7, berarti sebaya tapi senior di kampus ya? Iya, betul sekali. Benar. Oke, Kak Adel, boleh cerita dulu waktu kecil seperti apa sih memperingati 17 Agustus? Masih ingat nggak? Yang pastinya waktu kecil tuh nggak asing dan nggak bukan. Pasti ada perayaan ya, apalagi di perumahan, di sekolah, di mana kita berada pasti ada aja perayaan 17 Agustus. Entah itu upacara atau games-games yang untuk anak-anak gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk 17-an pada saat itu. Oke, masih ingat nggak usia berapa ikut kegiatan 17 Agustus? Mulai ikut itu kayak ada dari TK udah. SD, SMP masih ikut. Masih ikut? Iya. Oke, berarti dimulai kalau dari usia umur 5 tahun. Kurang lebih ya 5 tahun tuh sudah. TK. Jadi apa aja dulu yang pernah diikutin? Main kelereng? Ya, main kelereng. Balap karung. Lomba anak-anak ya kan, balap karung. Makan kerupuk pasti, ya walaupun susah itu. Terus apalagi ya, masukin paku, menggambar. Tapi dulu tuh ada lomba cerdas cermat. Nah, lomba-lomba seperti itu sih yang diikuti. Jadi hampir semua udah diikutin waktu kecil. Ya, semua dicoba ya dulu waktu masih kecil. Kalau SD sama juga. SD kurang lebih lombanya hampir masih kayak gitu. SMP tuh udah mulai yang kayak lombanya cerdas cermat, lombanya lebih mengasah intelektual. Benar-benar. Oke, berarti itu udah tetap ada perayaan tapi jenis lombanya berbeda. Tetap ada perayaan, cuman jenis-jenisnya udah mulai berbeda dan udah mulai naik ke tahap yang lebih ini kali ya. Menantang gitu. Panjat pinangnya enggak ya? Panjat pinang jangan dulu ya, Anggun. Oke. Baru direncanakan tahun ini. Tahun ini ya, darahnya. Di Pinang aja dulu. Oh gitu, nggak usah panjat pinang, di Pinang aja dulu. Sepertinya udah siap nikah nih. Sepertinya sudah ya. Oke, baik. Dulu SD-nya di mana Kak Adel? Dulu itu SD di Darul Falah, alumni. Darul Falah. Di mana tuh? Daerah Batu Besar, Nongsa. Tinggalnya di sana? Tinggalnya di bandara. Oke, jaga bandara sekalian. Kebetulan nama perumahannya Bandara Mas. Dan dekat bandara emang. Jadi sekolahnya daerah Nongsa. SMP di Batam Center, daerah Bida Asri. SMP 42. Baru SMA-nya baru dekat rumah, SMA 3. Dekat rumah, bisa loncat ya. Jalan, tapi sering terlambat nggak dekat rumah? Oh enggak dong, tentunya patuh terhadap. Oke, disiplin ternyata ya. Dan masuk Politeknik. Iya, dan kuliah alhamdulillah di Politeknik Negeri Batam. Oke, dulu emang tujuan utama Poli kah atau ini adalah sebuah yang Tuhan takdirkan? Ini yang Tuhan takdirkan. Udah menerima kenyataan. Terima kenyataan dan senang ada di sini akhirnya sekarang.
Mulanya mungkin agak sedikit gimana gitu ya. Iya pasti awal-awal. Karena pengennya mau keluar Batam. Iya itu benar. Kok tahu sih abangnya? Nah ini kan memang baca zodiaknya kelihatan ada belajar menerima kenyataan ya. Iya tapi itu benar. Dan alhamdulillah sudah mensyukuri dan sangat nyaman ada di keadaan yang sekarang seperti itu. Nyamannya setelah tahun keempat. Tahun kedua udah mulai apa itu, ceritanya tuh? Karena kan anak SMA 3 tuh pengennya kemana-mana ya kan, dari dulu terus tiba-tiba tetap di Batam. Ya kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana kan. Iya benar. Apa tuh yang menjadi buat betah di Politeknik? Itu awal mula ke Politeknik Negeri Batam, masuk masih jadi mahasiswa tuh masih rasanya kayak ini kayaknya tahun depan masih bisa nih ikut SBM coba lagi. Okay. Masih ada rasa seperti itu. Penasaran. Rasanya mampu gitu. Iya benar. Masih bisa nih sekali lagi gitu kan. Oke, masih ada harapan. Benar. Tapi berjalannya waktu, berjalannya kelas, dan kebetulan saya ikut organisasi, ikut komunitas. Jadi tahun pertama udah mulai. Di tahun pertama ya mulai coba untuk ikut gitu kan. Maksudnya udahlah di Batam gitu dulu mikirnya. Masa cuma di rumah ke kampus aja mencari pelampiasan yang positif. Iya benar, mana tahu bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang harapan-harapan palsu ya. Itu nyata sekali. Dan terus itu ikut organisasi itu berjalan 2 tahun. Iya. Ikut organisasi tahun pertama, tahun kedua, terus ikut lagi komunitas. Di situ udah itu mulailah berasa nyaman dan merasa mendapatkan hal-hal baru, kesempatan-kesempatan baru. Terus kepikiran juga kalau misalnya tadinya aku nggak di sini, seandainya nggak di sini, bisa nggak sih kayak sekarang, bisa nggak sih dapat kesempatan yang seperti ini? Gitu. Ada golden ticket dalam berbagai kesempatan. Iya, begitu. Benar. Oke. Berarti memang betul apa yang kita rencanakan itu, harapan-harapan tadi mungkin juga Tuhan punya rencana itu meyakini ada ayat seperti itu. Iya benar, itu yang mulai kita nggak suka jadi terbaik. Benar, rencana Allah kayaknya emang lebih indah sih setelah dijalani. Bukan harus lari dari kenyataan. Iya benar. Oke, baik. Dan selama di SMP, SMA, SD ada prestasi yang paling seru dijalani dulu bagi Kak Adel? Dulu SMP itu mulai ikut pramuka. SD belum? SD masih datang. Masih ikut ekskul yang sehari ikutnya drum band, minggu depan udah ganti ekskul, minggu depan ikut yang lain, masih kayak gitu. Mut-mutan ya. Iya, SMP udah mulai nih ikut pramuka. Pramuka, oke. Iya benar, digelutin benar-benar ikut pramukanya. Terus SMP itu sering ikut lomba cerdas cermat Islam, lomba cerdas cermat, lomba-lomba seperti itu. Bintang lah di 42 saat itu. Salah satu. Mungkin. Bisa. Oke, lanjut. Nah, berarti pramuka mengasah intelektual dengan cerdas cermat juga. Iya, benar. Nah, masuk di SMA. Nah, itu SMA udah nggak mulai ikut pramuka udah berkurang. Pramuka udah enggak karena waktu SMA itu fokus benar-benar belajar. Kebetulan ikut kelas akselerasi. Oke, masa itu masih ada ya? Iya. Terakhir nggak saat Kak Adel? Belum. Abis saya baru terakhir. 2 terakhir. Iya. Oke. Nah itu kelas akselerasi yang pertama juga di SMA 3 sekelas, dibuatnya sekelas. Nah jadi jiwa kompetitifnya pasti banget. Lebih terasa karena sekelas kan ya. Nggak pengen nunjukin I am the best gitu kan? Setidaknya mampu untuk bertahan di sini dulu gitu. Bertahan saat dulu. Itu. Jadi SMA. Karena bertahan tuh susah ya. Aduh itu berat. Jadi curhat ya bang. Oke. SMA itu fokus bener-bener belajar, gak ikut apa-apa nih, gak ikut organisasi kayak di SMP. Nah makanya selama 2 tahun. Iya selama 2 tahun. Study oriented. Beneran belajar. Apalagi COVID kan zaman itu. Oh pas COVID juga masih ada ini ya, ada kelas Axel ya. Iya itu 6 bulan doang bener masuk kelasnya. Habis itu langsung COVID. Di tahun 2020. 2021. Oke, rentang itu ya. Oke. Berarti benar-benar saat itu, tapi terbantu nggak dengan study orientednya di saat COVID itu? Atau malah jadi malas-malesan? Terbantu sih. Karena lebih banyak yang bisa diambil dari
situ juga ternyata nggak hanya satu kelas doang kan yang bisa kita ikutin hari itu, tapi bisa ikut berbagai kelas karena udah mulai beranjak kan, udah mulai bisa Zoom meeting dan lain-lain seperti itu sih. Oke, berarti ilmunya juga tidak hanya di Batam, bisa ikut berbagai kelas gitu. Iya, ikut webinar tuh mulai ada kan. Oke, yang tadinya nggak dapat di sekolah ya. Iya benar. Cari ide lain gimana bisa nambah pengetahuan saat itu. Sampai 2 tahun. Pas tahun kedua udah masuk belum? Masih belum? Tahun kedua tuh belum ada masuk, jadi sampai akhir benar-benar nggak masuk. Jadi nggak ada buka pintu gerbang dong? Nggak sempet parkir motor di sekolah, nggak sempet pakai almet. Wow. Karena cuma 6 bulan masuk, nggak lama kemudian COVID. Selesai. Iya, Lagi juga 2 tahun cuma di SMA-nya ya. Iya, 2 tahun. Tiba-tiba tamat dapat ijazah online gitu. Iya lagi. Oke, berarti selesai di tahun 2022 ya? 2023. Kuliah. Bukan, selesai SMA-nya. Selesai SMA 2022. 22-an. 2021. Selesai. Iya, selesai. Oke, baru masuk Poltek. Baru masuk Poltek, iya benar. Oke, berarti memang gak sempat menikmati masa indah berorganisasi di SMA. Iya, makanya gak sempat makan di kantin juga. Oh, sempet kalau itu masih sempat kita menjajah kantin masih ada. Masih suka makan ya kan? Iya, suka. Pas paling ditunggu tuh bel bunyi saat istirahat pertama apa dua? Kedua. Kenapa lebih banyak makan? Lebih panjang. Oh, durasinya ya. Oke, di kampus apa kesibukan Kak Adel nih? Nah, karena tadi SMA nggak ikut organisasi, jadi sakit hati ya. Nggak juga pengen sih. balas, pakainya aku pengen dapat sesuatu yang baru di kampus gitu. Iya, jadi kuliah coba lagi untuk ikut organisasi, kebetulan ikut Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Tahun pertama. Itu di tahun pertama. Oke, kita bahas keseruan di kampus ya. Oke, lanjut. Nah, itu ikut jadi anggota hubungan masyarakat. Humasnya. Jadi ketemunya tuh banyak orang tentang sponsorship, media partner, jadi berasa recharge energi aja gitu, ketemu banyak orang, terus ketemu tempat yang ini kayaknya udah mulai nyaman nih gitu. Terus tahun keduanya masih di organisasi yang sama, ikut lagi. Jadi wakil ketua umum alhamdulillahnya. Jadi makin banyak hal-hal yang bisa dilihat. Hal baru juga. Iya, tadinya cuma satu divisi doang yang bisa saya lihat. Tapi di sini naik kan, bisa melihat semua divisi, bisa melihat dan merasakan emosi-emosi serta debat-debat organisasinya ya. Iya. Oke, berarti itu di jurusan manajemen bisnis. Oke, berarti masih di level fakultas untuk di manajemennya ya. Masih gitu. Jurusannya. Oke. Setelah itu masih ikut komisi pemilihan raya itu. Ini karena penasaran nyoba nih, walaupun masih ikut organisasi, nyoba lagi nih, ini apa sih gitu kan. Ternyata itu bukan komunitas sih, kepanitiaan untuk pemilu raya. Iya, pemilu raya untuk mengadakan pemilihan presiden mahasiswa dan dewan legislatifnya seperti itu. Di tahun 2023 ya? Itu tahun 2023 ya benar. Tahun lalu. Nah, itu masih ikut itu. Karena jadi panitia susah nggak? Ada open recruitment juga? Iya, itu ada open recruitment, tes wawancara, berkas, sebagainya lah itu. Oke, pengen juga seru-seruan gitu ya? Iya, masih mau coba lagi gitu. Sip, lanjut. Dan terakhir ini kebetulan alhamdulillahnya keterima beasiswa Bank Indonesia. Jadi otomatis tergabung dengan komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia. Nah, di sana tadinya cuman ikut yang satu jurusan. Nah, sekarang dapat teman-teman yang berbagai jurusan. Mulai dari variatif teknik ya. informatika, elektro dan lain-lainnya. Nah, itu malah menambah hal-hal baru lagi nih untuk Adel. Karena teman-teman pintar ketemu ya. Yang berhasil dapat beasiswa gitu. Yang berhasil dapat beasiswa berkumpul jadi satu. Makin banyak hal-hal yang didapat, makin besar juga koneksinya. Komunitasnya juga lebih beragam. Ketuanya Nino ya. Iya, udah pernah kesini nih kalau nggak salah. Bulan lalu. Iya, dengerin juga bagi cerita. Berarti memang itu yang terakhir diikutin di Genbi. Iya, yang terakhir diikutin di Genbi. Kalau sekarang lagi sibuk apa? Udah mulai magang kah?
Iya benar, sekarang ini udah mulai magang, jadi doain ya teman-teman Sheila. Sedang berjalan. Sedang mencari. Oke. Mencari. Doain ya teman-teman Sheila. Jadi bulan kapan tuh? Bulan depan apa bulan ini udah mulai aktivitas? Bulan ini harusnya udah dapat, harus dapat. Masih survei ya? Masih mencari. Semoga segera dapat. Oke, kalau Gen B-nya masih aktif berarti. Gen B-nya masih tetap berjalan dan sekarang ini lagi open rekrutmen baru kan untuk penerima beasiswanya seperti itu. Dan masih nyoba lagi untuk tahun depan. Beasiswa tahun depan. Yang sama. Beasiswa yang sama. Masih boleh. 2 kali batasnya maksimal. Dia kan baru 2 tahun ya? Iya, berarti 2 tahun atau 4 semester ya. Oke, baik. Oke, kita ke tetangga sebelah dulu. Kak Anggun, gimana dulu merayakan serba-serbi kemerdekaan? Masih ingat nggak waktu SD, SMP, TK masih oke. Yuk kita ceritain yuk. Oke, dari kecil memang udah pernah suka ikut lomba makan kerupuk itu pastinya almost banyak orang pasti ikut lomba makan kerupuk. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak saat itu? Enggak, ada sendiri. Yang sendiri dan pengen ikut aja. Apalagi setiap tahun pasti ada lomba seperti itu gitu. Usia berapa masih kan nggak? Itu masih SD, tapi kalau usianya SD ya? TK belum? TK belum. TK masih main-main aja. Belum ada, kalau ada perlombaan nih belum ada mau ikut saat itu ya? Belum. Sibuk dengan diri sendiri aja. Iya. Nah, kalau pas SMA itu saya tuh pernah ikut seleksi lomba paskibraka. Saya nggak lolos di tahap akhir karena saya dulu kurus. Salah satu dari panitia bilang, kamu kalau lolos, kamu naikin ya bener-bener. Saya hopeless, pengen banget beneran pengen ikut basket. Dari pertanyaan itu, dari motivasi itu saya banyak makan, minum. Setiap hari saya banyak banget makannya, tapi kalau ternyata nggak lolos. Mungkin karena itu ya bang. Salah satunya karena itu. Nah, terus karena nggak lolos, selang berapa hari dapat rezeki dari sekolah sih. Saya jadi bawa bendera waktu itu kan di perumahan dekat sekolah waktu itu kan. Situ mungkin untuk ngilangin rasa sedih saya. Itu pas pengumuman nggak lolos tuh sedih sih waktu itu. Itu tingkat kota Batam. Oke, seleksi paski berarti kelas 1 ya saat itu? Kelas 2. Kelas 2. Kalau sekarang aturannya kelas 1 ya? Untuk ikut bisa paskib. Kayaknya. Tapi kalau saya itu pas kelas 2. Kelas 2 itu sudah ada kesempatan. Kalau sekarang sepertinya kesempatan tuh hanya untuk anak baru aja. Kelas 2 mungkin udah dialihkan. Berarti nggak bisa masuk ke tingkat Batam begitu ya? Iya, ada kesempatan di perumahan. Di perumahan aja. Gimana dong serunya tuh? Udah seneng sih bang. Dari saya ngerasa sedih terus belajar untuk gimana bawa benderanya. Itu kan saya latihan. Jadi nutupin kesedihan saya karena nggak lolos di tingkat kota Batam. Senang sih waktu karena belajar juga nutupin kesedihan saya, belajar gimana bawa bendera, gimana. Apalagi di perumahan tuh banyak banget yang nonton kan. Iya. Berarti upacaranya sama dong kayak upacara di sekolah. Persis sama banget. Persis sama, cuma saya di perumahannya, nggak di sekolah. Betul. Di rumahnya di situ. Berarti pagi-pagi udah pakai seragam juga. Udah pakai seragam. Tapi masih polos-polos itu kan. Roknya polos, atasnya pakai baju sekolah. Cuman saya copot ininya logo SMA copot. Gitu sih. Itu memang ngerasa bangga juga nutupin kesedihan saya gitu. Itu kelas 2 SMA tuh. Kelas 2 SMA. Situ kalau setelah tahun ke kelas 3 itu ya ikut upacara sekolah saja, nggak ikut lomba gitu sih bang. Oke, berarti kalau di SD udah ikut kegiatan rumahan, di SMP enggak ada sama sekali. Oh, di SMA baru coba pengen di paskib gitu pengen ya. Paskib gitu sih. Oke. Nah, kalau diingat-ingat sebetulnya kalau kita masih SD, SMP, SMA itu ya Kak Adel melihat Indonesia merdeka, kemudian berkibar bendera merah putih, terus kita juga suka nonton di TV itu ya pengibaran sangsaka merah putih juga, kemudian ada di waktu pagi gitu kan, kemudian di sore pun ada penurunan bendera. Kalian sebagai anak kecil saat itu yang masih sekolah, dalam pikirannya apa tentang Indonesia? Wah, ini dalam ya sebenarnya. Dulu kan sekarang udah gede nih. Kalau dulu itu kebayangnya apa gitu? Kalau dulu tuh pasti hari upacara
hari tanggal 17-nya kita upacara di sekolah. Betul. Balik upacara otomatis nonton live. Itu. Live TV One. TV ya Oke. benar-benar. Istana Sama. Negara. Iya nonton. Sama ya. Iya Oke. kan? Slide dulu tuh kanan kiri Sambil kanan. makan. Sambil makan, sambil Jajan. jajan. Oke, pokoknya TV on gitu ya. TV on itu, lihat apa paskibrakanya yang wow luar biasa sekali. Apalagi juga tingkat nasional, Iya. banyak anak-anak yang anak SMA mungkin ya yang Benar. jadi tontonan. Tinggi-tinggi banget lagi ya. Betul, kemudian Keren-keren. rata gitu ya, dan seru sih. Pernah ngebayangin kalau seandainya kalian gitu, pernah terbesit? Pengen kalau ditanya pengen sih. Bang. Ya Anggun ya tadi pengen banget. Ya apalagi belum lolos kan, ya udahlah belum rezeki berarti. Jadi gantinya udah di perumahan aja udah cukup, udah ngerasa cukup sih Bang kayak gitu. Merasakan pernah ada di barisan itu. Iya benar. Apalagi Kalau di sekolah pernah ikut petugas upacara dari SD, SMP, SMA seringkah setiap tahunnya? Pernah. pernah, cuman nggak sering. Cuman Oke. ya upacara-upacara yang biasa aja. Jadi peserta gitu. Kalau Jadi petugas juga pernah. SMP atau SD seringnya? Itu SD. SD ada. SD ada. SMP ada. SMP Sempat. ada. Sempat ke SMP. Tapi Kalau Kang Anggun di SD pernah jadi petugas? Enggak, kalau SMP enggak, saya enggak aktif banget. Pendiam banget kalau SMP, SD itu pendiam Kalau dijahilin banget. nangis gitu ya kalau Oh, SD iya. ya. Pingsan gitu. Kalau itu pingsan gitu aja. Oh gitu. Yang Tapi repot orang kalau- tua jemput ya. Enggak. Tapi kalau SMP itu saya ikut jadi ini enggak PMR. PMR saya aktif waktu itu sampai nginap di SMP 9 itu kan sempet tuh kan di Iya, situ. iya. Terus dari situ saya belajar PMR, tapi hanya 1 periode saja, nggak sampai 2 tahun gitu aja sih. Oke, nah kemudian di saat melihat anak-anak muda yang saat ini juga sedang mempersiapkan di IKN kayaknya ya untuk pelaksanaan upacara bendera secara nasional pindah dari Jakarta ke IKN. Nah, terus kalian dulunya tuh ngelihat anak-anak muda begitu tuh yang kebayang apakah enak seragamnya, terus mereka keren-keren saja, atau makna tertentu ada nih buat negara kita? Sudah ada nggak rasa-rasa itu? Lu ternyata susah ya mempertahankan Indonesia merdeka. Terus pernah lihat perjuangan dari para pejuang terdahulu, pernah lihat yang begitu nggak di masa kalian? Kalau dulu masih nganggap kayaknya gampang deh untuk bisa seperti itu gitu. Cuma semakin besar semakin lihat kayak seleksinya susah, latihannya susah. Di situ baru Iya. terasa nggak gampang, nggak kayak dulu. Ternyata dulu kan mikirnya gampang, ternyata Siapa yang mau ikut gitu Iya, kesannya ya? kalau dulu kan pas masih dia pengen jadi dokter, tapi pas udah besarnya kayaknya mikir-mikir deh mau jadi dokter gitu, kayak masih mikir-mikir. Berat Apalagi juga. berat juga, apalagi bayar UKT-nya tuh kayak Nggak sanggup ya. gitu. Bener-bener. Oke, kalau dari Kak Adel gimana dulu melihat Indonesia ini? Wah, ternyata Indonesia ini susah ya diperjuangkan sampai negara ini jadi sebesar ini. Ada nggak? dulu Melihat mungkin begitu. belum sedalam itu mengertinya. Ya. Tapi pas lihat itu, selain lihat yang baris-berbaris yang keren dan lain-lainnya tuh seneng aja. seneng dan kepikiran. Kan Seandainya. Pak Jokowi juga otomatis disorot dong Betul. di video-video itu. Kebayang kapan ya aku bisa upacara di sana langsung, entah sebagai apa gitu kan. Hadir live gitu. Hadir ya? langsung. Oke. Sama dulu kan juga suka ini ya, apa namanya, MC tapi yang masih di rumah-rumah kayak gitu kan, moderator. Kebayang kalau misalnya gimana ya aku bawain yang Sang Saka Merah Putih. naskahnya itu. Oh, oke. Dulu kebayangnya yang kayak gitu sih. Belum yang menjadi bagian dari peserta upacaranya. iya, entah Oke. barisan Pak Jokowi mungkin kan, atau di barisan yang pakai baju adat itu. Pokoknya harus ada di salah satu peran. Iya, dulu mikirnya gitu. Nggak yang sedalam itu memikirkan. Oh, oke. Belum sih. Nah, saat ini kalian udah mahasiswa, terus ya negara kita 2045 tuh akan menjadi generasi kalian untuk berada di top leader gitu. Emas ya, bukan cemas. Betul, pas di 100 tahunnya ya. Iya. Gak tahu juga nih mencemaskan apa mengemaskan Iya gitu. tuh. Gimana Kak Anggun?
yang pernah menjadi putri hijab dan sekarang menjadi duta apa nih namanya? Duta Prodi Administrasi Bisnis Terapat. Oke, nah itu ada rasa bangga banget menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian kedepannya kita harus bagaimana karena generasi sekarang itu yang ada di level pemerintahan, yang mereka di level menteri itu kan kelahiran tahun 70-an sampai 80-an gitu, itu yang lagi ada pada posisi saat ini gitu ya. Nah tentu kalau kalian saat ini usianya 20 tambah sampai 45 kemudian kan hampir usia 40 sampai 50 juga. Udah kebayang gak sih ke depannya Indonesia ini di mata kalian akan kemana? Kalau kebayang Indonesia bakal seperti apa, tapi saya kebayangnya bagaimana saya menjadi apa di tahun tersebut. Itu oke. Seperti itu yang saya ingin lakuin. Seperti walaupun masih muda gini kayak ngerasa gimana sih 2045 itu saya akan menjadi seperti apa. Dengan itu saya ngerasa di masa muda saya ini saya ingin mengimprove diri saya supaya di tahun tersebut tuh saya bermanfaat dan itu plus banget untuk negara Indonesia gitu sih. Itu salah satu keinginan saya untuk selain untuk negara, saya juga ingin banget untuk partisipasi kepada teman-teman semua gitu. Tapi udah tergambar belum misalkan akan mendalami bidang apa, terus nanti misalkan gini, kalau kita lihat ya orang-orang saat ini sudah berada pada posisi yang seharusnya misalnya kayak Erick Thohir gitu, jadi menteri gitu ya, Sandiaga Uno itu kan, dan mereka juga orang-orang yang pernah satu kampus dulunya saat ini menjadi satu menteri juga di negara kita. Kalian kebayang itu juga sih suatu ketika akan ada di barisan orang-orang yang punya amanah sebesar itu gitu. Pengen, selalu pengen banget sih Bang. Gimana ya, semoga aja dari kita nonton, semoga kita bisa ditonton oleh banyak orang. Betul. Salah satu wishlist juga sih Bang seperti itu. Gak hanya kita yang nonton, kalau bisa kita yang ditonton. Betul, karena kan sesuatu yang akan terjadi itu bisa direncanakan. Benar, dipersiapkan juga. Jadi kan kita memang punya alur ya. Kalau mungkin kalian berdua mungkin motivator kelas Indonesia yang sering kita dengar seperti Najwa Shihab misalkan, itu kan selalu mengajak anak muda untuk terus mengasah mimpi-mimpi mereka. Gapailah setinggi mungkin, kalau engkau jatuh masih ada di antara bintang-bintang gitu katanya kan. Nah itu gimana kan, kalian harus mau lihat itu, dan saat ini sudah banyak kontribusi di kampus gitu ya, dan memang kita punya pekerjaan utama nantinya, terus juga kita menjadi bagian dari masyarakat, kita menjadi bagian ke depannya. Yang saat ini mungkin kalau di Kepri orang lagi sibuk untuk menjadi wali kota, sibuk menjadi gubernur, kan nanti juga akan ada masanya untuk kalian. Seperti apa tuh Kak Adel? Agak berat nih Kak Adel. Berat. Kita ngobrol dulu agak berat dikit tentang masa depan bangsa ini. Kalian mewakili anak muda Batam. Malu deh jadinya. Ini untuk masa mendatang ya. Yang dipikiran tuh minimal harus bisa berdampak sih untuk banyak orang. Sebenarnya kalau nggak banyak orang di sekitar lah terdampak dengan apa yang hadirnya kita lakukan. Tapi yang positif ya terdampaknya. Nah seperti itu. Apalagi sekarang nih, dulu kita merdeka dari penjajah kan ya. Betul. Dari penjajah, dari hukum-hukum yang luar biasa ada di Indonesia. Nah sekarang itu katanya kita dijajah oleh negeri kita sendiri. Betul, oke. Itu kan harus jadi PR anak muda tuh. Iya tuh benar. Tidak hanya menjadi tontonan saja, kondisi real itu. Dijajahnya dari kita sendiri nih. Apalagi dengan sekarang akses sosial media yang sudah mulai sangat gampang untuk diakses dari usia berapapun ya. Nah itu otomatis jadi jadi pelajaran juga buat kita. Kalau misalnya sekarang ini kita merdeka, bebas, tapi beda nih arti merdekanya sama yang dulu. Sekarang ini kita bebas untuk kemerdekaan nih. Kita merdeka untuk pakai media sosial dan lain-lainnya. Nah itu sih harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan hanya hal-hal yang negatif aja yang di-share ke media sosial, tapi minimal yang positif atau yang berdampak untuk banyak orang seperti itu. Dan juga sekarang ini banyak banget kesempatan untuk kita anak muda apalagi
mulai dari aktif ngonten kayak Anggun ya kan Gun. Nah itu tuh juga bisa untuk menginspirasi banyak orang tanpa kita tahu kan sebenarnya. Karena hari ini dimulai, ya mungkin nanti buahnya akan ada di 5 tahun yang akan datang gitu kan. Katanya apa yang kita tanam itu yang kita petik, bukan jatuh mangga di pohon bukan jatuh di warga sebelah ya yang akan dinikmati enggak, tapi kita sendiri yang akan menuainya. Kan sekarang kalian tibanya tuh ya sedang menanam benih-benih kebaikan dan potensi-potensi besar kan gitu. Gimana Kak Anggun saat ini hal-hal apa aja, karena kalau kalian kan termasuk anak muda yang memiliki prestasi ya, kayak Kak Adel udah berhasil menjadi Gen B aja tuh udah prestasi banget ya kan, terus juga aktif di jurusan gitu, terus juga saat ini banyak hal lain juga yang pengen digali lagi. Kak Anggun juga udah pernah menjadi wakil Kepri Putri Hijab, sekarang juga menjadi duta program studi gitu kan. Artinya kan itu sudah capaian-capaian yang dirasakan di saat muda, mungkin yang lain nggak mendapatkan kesempatan itu, dan itu juga akan menjadi, ini adalah bentuk kita cinta terhadap negara kita ya nggak sih? Menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di masa saat ini. Gimana Kak Anggun? Suatu kebanggaan juga tahun ini menjadi seorang duta prodi. Kebetulan juga duta prodi ini juga baru tahun ini. Baru tahun ini. Rilis 2024. Benar. Program perdana dari. Iya, perdana banget. Dan Anggun menjadi sejarah pertama untuk menjadi bagian dari itu. Oke, amin. Semoga. Nah, dari setiap keseharian saya itu salah satunya yaitu suka sharing motivasi ke teman-teman di Instagram. Udah mulai motivator muda Poltek gitu ya. Amin. Soalnya dari tahun kemarin Bang, cuma dari tahun ini baru mulai lebih fokus lagi, lebih banyak lagi kontennya. Suatu kebanggaan sepulang juga. Dari Putri Hijab ada mulai ke sana sepulang sudah ada ambisi aku pengen berbuat sesuatu gitu. Karena dari pertama saya sharing itu banyak banget ternyata yang nge-replay sharing gimana sih kayak tips-tipsnya. Dari situ saya juga makin semangat untuk nge-sharing ke teman-teman. Dan harusnya harus banyak literasi gitu baca sana sini, terus mengambil dari YouTube orang untuk bisa belajar ya nggak sih? Iya, itu juga salah satu inspirasi. Cuman untuk jawaban dari semua tips-tips itu lebih dari saya sendiri, personal saya sendiri, bagaimana dari lebih otentik saya, bagaimana dari saya untuk mengatasi tersebut, bagaimana tips yang saya hadapi dari hal tersebut gitu sih. Salah satu favorit saya juga itu sharing buat konten kreator. Iya. Foto-foto tentang tips itu juga saya seneng banget gitu sih Bang. Ya karena kan kalau kita lihat saat ini banyak sekali duta-duta yang ada di kampus gitu, kemudian juga ada berlevel kota Batam, misalkan Cik Puan itu ya, mungkin nanti Sekepri ada duta bahasa, mungkin duta kampus dan lain-lain, dan juga sampai dan kan juga anak-anak muda yang di antara mereka sangat challenge banget ada di bagian itu ya nggak sih? Benar, pastinya sih, apalagi mewakili kotanya. Itu kan juga menjadi tren bagi anak muda seperti kalian, benar nggak? Benar, dan kebanggaan tersendiri nggak sih pastinya? Iya, bangga banget sih Bang. Deg-degan banget untuk tesnya pas fashion show juga itu deg-degan banget. Menang nggak. Jangankan itu Bang, pas waktu juga dari wawancara dari Kaprodi juga itu deg-degan banget. Ditanya dia ada beberapa pertanyaan tentang Q&A dari dosen dari Kaprodi kepala program studi langsung di situ kan. Itu deg-degan banget yang ditanya tentang kepribadian Anggun seperti apa, terus mau jadi seperti apa, prodi ABD itu apa yang Anggun tahu. Terus itu acaranya di kampus? Di kampus ya. Kampus, oke. Di kampus. Itu dihadiri banyak teman-teman mahasiswa dong? Iya, teman-teman kampus. Gitu sih Bang. Itu suatu kebanggaan juga, apalagi pas grand final itu kan juga. Ada berapa sih yang ikut audisi saat itu? Nah, kebetulan kalau di prodi Anggun tuh kebetulan hanya Anggun sendiri gitu, karena Anggun yang sebelum tayang seleksi tersebut itu Anggun udah dihubungin salah satu ketua dari ANB untuk ikut ya nanti itu. Dari situ saya mungkin dari ada beban juga. Kalau beban nggak juga Bang, karena memang suatu kebanggaan juga kalau dipercaya untuk mengikuti wakil tersebut. Wakil dari jurusan untuk mewakili acara ini. Gitu sih Bang, salah satu kebanggaan saya juga untuk bisa menjadi seorang duta. Dosen yang Kaprodi nanya apa saat itu? Kaprodi nanya itu Bang, kepribadian saya seperti apa, terus jawabannya apa saat itu? Kepribadian saya ngasih yang menarik sehingga itu menjadi kekuatan Anggun untuk
lolos. Iya benar. Tapi kalau dari Anggun sendiri tuh kalau ditanya kepribadian Anggun bakal ngajarin ngejelasin salah satu kelebihan Anggun, kelemahan Anggun. Tapi di kelemahan itu apa sih yang Anggun lakukan saat peluang-peluangnya ya. Iya, peluang-peluangnya. Terus bagaimana teori SWOT itu ya. Bagaimana Anggun menghadapi dari kelemahan Anggun itu. Anggun kan kalau kemarin orangnya suka lupa Bang. Mungkin Abang dengar dari cerita Anggun betul. Dari situ mungkin Abang paham gitu kan. Nah, di situ Anggun mengatasinya biar itu tetap jadi powerful di kelebihan yang ada. Kalau dari kelemahan Anggun catat. Kalau kelebihan ya Anggun terus improve dari apa yang Anggun lakukan, apa yang Anggun inginkan itu Anggun selalu nge-improve dan Anggun berusaha untuk menutup telinga dari omongan-omongan orang. Itu salah satu perjuangan Anggun yang berat banget. Sampai nangis gitu. Iya, memang suka nangis. Kayaknya tengahnya suka nangis ya Bang. Suka nangis. Orangnya perasa. Iya benar, perasa banget. Tapi yang bangga tuh sebenarnya bukan cuma Anggun tau Bang. Maksudnya dari Anggun kan sering termasuk penonton setia story Anggun ya. Jadi kayak yang bangga bukan cuma Anggun sendiri. Loyal viewers ya. Iya. Tapi orang-orang yang ngeliat itu juga ngerasa seneng aja gitu loh dengan. Karena dia juga jujur dengan dirinya. Iya, mungkin ya. Jadi kayak kita seneng aja ngeliat apa yang lagi dilakuin. Contoh dekatnya Anggun lah ya. Betul. Apa yang dilakuin itu ya mungkin secara nggak langsung menginspirasi untuk yang lain gitu kan. Sedikit banyaknya. Kita juga jadi lihat nih, oh sekarang dah ikut ini, ngerasa bangga aja juga terinfluence gitu ya. Bangga lihat Anggun. Kita kenal tahun berapa ya? Oh iya, kebetulan kita sama prodinya sama ya, bukan satu prodi kan. Nah, kalau kakaknya ini jadi himpunan mahasiswa manajemen bisnis, kalau saya panitianya. Saya karena banyak banget kegiatan yang saya lakukan, jadi saya nggak mau ngebentrok sama kegiatan HMMB. Jadi saya memutusin untuk menjadi panitia di lomba-lomba nasionalnya HMMB gitu. Jadi kenal juga ada kakak ya kan. Itu juga kenal kita waktu itu kak seleksi pasti MC sudah iya berdua. Iya sebenarnya ada banyak sih, ada deretan lain. Salah satunya ada kami. Harus ada kalian gitu ya. Itu bangga juga ngelihat story Anggun gitu loh. Sekarang tuh lagi ngapain aja gitu kan. Jadi kayak jadi sahabatan akhirnya. Sahabat ya saya. Kalau usia sama kan? Ya? Usia sama kan kalau berdua sebaya. Sebaya. Bener. Sebaya atau Anggun dikit. Berarti kurang lebih hampir sama aja. Anggun 2002 kak? 2004. Iya, kurang lebih aja. Baik. Kan kalau sebenarnya kalau di usia-usia kalian seperti ini kan itu masih mencari pengembangan potensi diri yang terbaik. Benar. Kan itu juga perjuangan yang luar biasa. Ketika kita melihat yang kita idolakan, yang siapa aja, kita berusaha untuk menjadi seperti dia. Di tengah itu juga ada orang-orang yang akan menggagalkan impian-impian kita. Pasti. Yang akan merebut yang kita mau. Betul. Dari itu kalian berjuang untuk mendapatkan potensi terbaik yang kalian lakukan secara personal begitu ya. Artinya kan itu juga menjadi bagian bagi diri nantinya akan menjadi seseorang ya di 20 tahun yang akan datang. Benar nggak? Sekarang lagi nyari itu kan sebenarnya. Iya benar. Mencari yang sebenarnya ada. Iya, kita ini potensinya apa? Gitu. Masih yang seperti itu. Saya belajar dari sebenarnya belum selesai saya baca buku mengenai filosofi teras. Itu saya pelajari. Mungkin kan kalau udah baca belum? Belum sampai habis baru setengah. Saya udah ngerasain untuk belajar dari buku filosofi teras. Sebenarnya gimana saya menghadapi tantangan kehidupan keseharian itu saya belajar dari situ berapa bulan ini. Yaitu kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri daripada orang lain. Karena nggak mampu mengendalikan omongan bener, orang. Kita nggak bakal ngendaliin siapapun dan omongan dari siapapun. Apa yang mereka katakan itu kita nggak bisa ngendali. Untuk apa kita juga menghabiskan kesedihan kita. Overthinking tadi. Untuk apa kita juga nggak ada gunanya kalau kita sedih. Jadi saya belajar untuk terus bangkit, nggak mau dengerin omongan orang. Habis nangis senyum lagi gitu. Sekarang lebih gampang sih untuk udah habis nangis senyum itu lebih gampang karena setelah baca buku filosofi teras. Berarti kalian meskipun saat ini anak-anak, berarti kalian termasuk generasi Gen Z ya? Iya, Gen Z. Berarti kan Gen Z ini juga memiliki kebiasaan bagian dari IT yang kuat ya. Kalian nggak terpisahkan dengan IT. Kemudian juga yang harus diingat juga pada momen ini di saat kita di lingkungan IT yang kuat, kemudian pergaulan yang juga sangat luar biasa pengaruhnya.
Kemudian juga orang-orang yang berpikir instan dan kalian menjadi bagian dari itu. Tapi kita juga harus memperkaya diri dengan literasi tadi. Benar nggak? Karena kan kalian punya kesaingan yang amat kuat nih gitu. Dan ketika kalian melihat media sosial, orang-orang sebaya kalian, capaian mereka udah kemana-mana gitu ya. Terus mereka levelnya udah di mana-mana. Itu menjadi trigger yang kuat nggak sih bagi kalian untuk harus lebih? Aku nggak mau levelku di Batam aja, aku harus lebih lagi dari mereka. Ngerasa sejauh itu nggak? Apalagi kalau LinkedIn ya sekarang itu kan pencapaiannya luar biasa ya di situ. Iya. Pasti ada keinginan dalam diri untuk aku harus bisa lebih dari yang sekarang minimal. Betul. Kalau nggak seperti dia, minimal kita bisa beranjak dari yang sekarang gitu kan, untuk lebih baik, untuk keluarlah dari apa yang ada sekarang, zona nyamannya seperti itu. Nah itu apalagi yang tadi abang bilang, kita selaras banget kehidupan Gen Z dengan IT dengan kecerdasan buatan juga. Itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik bahaya juga sih emang, karena sekarang semudah itu nggak sih untuk mencari apapun itu. Apalagi ada AI, ChatGPT dan lain-lainnya. Bahkan skripsinya katanya bisa dibuat dari situ. Dan ada kan yang berita ketahuan buatnya dari AI doang. Nah itu kan sebenarnya kalau kita manfaatinnya untuk hal yang baik, dia jadi baik. Tapi kalau misalnya kita manfaatinnya untuk yang ke arah negatif, jadinya itu juga gitu. Jadi harus pandai memilah-milih sih. Jadi salah satu dampak bagi dari teknologi adalah kita dipermudah mengakses apa saja. Tapi itu jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tidak menggunakan logika. Benar, jangan sampai lalai sih dalam. Betul Kak Anggun? Iya benar, dan jangan membuat kita menjadi anak yang pemalas. Karena kan harus selaras antara yang kita tonton dengan apa yang di pikiran kita. Jangan sampai kita kehilangan gadget, hilang juga akal kita. Itu dalam banget. Pandai-pandai sih Bang. Iya nggak? Artinya gini, ilmu tuh harus ada di kepala kita, ya. Knowledge itu harus ada dalam diri kita. Jadi meskipun kita nggak pegang gadget, kita nggak, tapi kan udah masuk dalam diri kita. Benar nggak tuh? Itu benar banget sih Bang. Sesimpel kita nyari artikel tentang stres, itu kita cuma tahu kalau baca di situ doang dapat sebenarnya, tapi kita kan nggak tahu makna dari situ tuh seperti apa, dalamnya seperti apa. Kita cuma tahu kulit-kulitnya dari situ. Tapi sebenarnya itu nggak cukup ternyata. Itu nggak cukup kalau hanya kita melihat apa definisi ini internet. Tapi kan sebenarnya kita masih butuh orang-orang tertentu yang expert yang kita harus belajar langsung. Dan beda nyangkut ilmunya tuh lain gitu. Chemistry-nya lain juga. Kemudian soalnya juga lain. Misalkan hadir motivator hebat nih ke Poltek misalkan ya. Kalau ada di seminar itu, kemudian kalian lihat dia di online, kemudian kalian baca bukunya, ada bedanya nggak? Beda sih Bang. Beda. Walaupun orang yang sama. Iya terasa banget bedanya dari kita nonton langsung sama dari kita nonton dari internet tuh beda sih. Chemistry-nya beda jauh. Kalau dari langsung kayak langsung kelempar ke kita gitu, energinya langsung kelempar ke kita sih. Itu sih Bang, penting juga kan kayak relasi, literasi itu sama-sama penting. Kayaknya 50-50 sih Bang. Kalau literasi penting, relasi juga penting. Betul. Nah karena kan gini, di saat kalian saat ini menjadi anak-anak muda yang berkualitas, tentu juga akan terus ini berkembang pesat begitu ya. Seiring dengan berjalannya teknologi yang terus berkembang tadi. Nah tentu dengan banyaknya instrumen yang membantu kalian untuk sampai ke impian kalian di 20 tahun yang akan datang, menjadi seseorang yang berharga di Indonesia gitu, sebagai anak muda yang tadi Anggun bilang saat ini kita menonton bagaimana suatu ketika kita ditonton orang banyak dengan pengaruh kita. Mungkin salah satu course dari siapa Putri Aryani gitu ya, walaupun dunia aku tidak bisa melihat dunia tapi dunia bisa melihat aku, hampir sama itu ya kan. Merinding. Karyanya gitu loh. Kalian memiliki energi sejauh itu enggak gitu? Itu, sebagai anak muda itu menginspirasi banget sih Bang Putri tersebut. Itu bikin improve kita juga. Kita loh juga bisa seperti dia gitu, menginspirasi dia telah membuka mata kita, buka batin kita, bahwa kita ini berharga dan potensial banget. Benar banget. Kalau Kak Adel gimana ngelihatnya? Masih banyak gak sih potensi dalam dirimu tuh yang belum ter-upgrade, ter-explore? Pasti sih Bang, masih ada yang harus di-upgrade lagi, ada yang harus di-explore lagi, atau ada yang kayaknya udah nih untuk yang ini, kita mending lanjut yang ini, itu juga ada gitu kan. Apalagi yang sekarang ini juga
fase yang agak ini ya, menuju lulus, menuju pembuatan skripsi dan lain-lain. Betul. Itu tuh agak bikin gamang juga. Iya. Nah, berarti fokus untuk studi dulu tuh menjadi hal yang penting juga. ya itu benar Bang. Tetapi juga menjadi bagian dari orang yang berperan di masa depan juga sangat penting, Kak Anggun? Iya, benar banget. Mungkin kalau dari kakaknya ya udah semester akhir ya Bang. Untuk saya masih pertengahan semester 5 ini, untuk udah mulai ini sih Bang, kayak nanya belum waktunya untuk magang, cuma saya udah sering nanya Bang ke kating-kating gitu, bagaimana sih magangnya di mana dan bagaimana bisa lolos di magang tersebut. Mulai dari sekarang saya udah mulai banyak belajar gitu. Saya ngelihat dari cutting dulu, buku-buku cutting dulu seperti apa, terus saya sampai ngeliat dari internet juga, dari situ gitu. Saya udah takut, jadi untuk mengatasi takut saya dari sekarang udah mulai untuk mencari tahu dan bagaimana untuk mengatasi tersebut. Karena memang kalau kita lihat saat ini ya sangat banyak informasi yang beredar, dan kalau kita nonton TikTok gitu ya sangat banyak orang yang positif juga, yang setiap saat ketika kita mengklik konten-konten yang menginspirasi anak muda, maka sederetan ribuan juga akan muncul ya. Itu kan artinya kita juga memilih konten untuk kita konsumsi. Gimana bagi kalian berdua? Iya sih Bang, itu pengaruh banget, apalagi kayak following kita di TikTok, di Instagram tuh saya udah mulai unfollowin salah orang-orang yang kayak nggak berpengaruh baik positif gitu kan. Oke, itu kan bagian dari kalian untuk menjadi anak muda Indonesia yang memiliki peran di masa depan. Karena itu berpengaruh juga Bang, dari postingan mereka itu takutnya nular ke kita. Toxic gitu. juga. Algoritmanya kan jalan kan. Iya, benar, bisa ngaruh ke kitanya, bagaimana apa yang kita tonton, bagaimana dia memberi video atau foto, itu juga bisa kita nular ke kita gitu. Kalau mereka udah memulai unfollow hal yang tidak penting. Iya benar, itu harus sih Bang, karena itu bersihin following Instagram. Oke. Karena apa yang kita lihat, yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita. Iya, yang kayak tadi Bang, kalau kita nggak bisa milah-milih apa yang kita lihat dan kita lakukan, bahaya juga kan. Apalagi algoritma Instagram, TikTok. Iya. Jalan terus tuh, nggak bisa hilang, nggak bakal hilang. Untuk dikonsumsi harian. Iya. Berarti kan benar adanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan itu adalah yang akan menjadi karakter kita. Iya benar. Dan termasuk orang-orang di sekitar kita. Iya. Dari sekarang kalian udah milih-milih teman-teman yang akan memberikan dampak besar untuk masa depan kalian. Karena semakin banyak orang yang bagus, kita akan bawa bagus kan? Iya benar. Kalau teman-teman saya, semua orang saya tetap berteman. Cuman bagaimana saya memilih mana sih yang cocok untuk dia ajak sharing, diajak selalu berteman, ketemu itu saya mulai milih. Cuman semua orang saya jadikan teman. Cuman saya milih bagaimana orang mana saja yang wajar, yang dekat untuk saya, yang cocok untuk berpikir positif gitu. Karena kan itu menjadi bagian kita menjadi anak muda Indonesia. Karena apa ya? Kalau kita mungkin rasa Indonesia itu akan sangat terasa ketika kita mungkin kuliah luar negeri gitu ya. Kemudian gitu, stay di sana, kemudian mungkin di saat dikumandangkan Indonesia itu dalam upacara kemerdekaan, itu mungkin nuansanya dapat banget. Bahkan lagu Tanah Air aja kalau dibawakan di negara mana, di momen itu jadi nangis banget, karena memang kita terasa cinta sesuatu ketika kita udah jauh ya. Katanya gitu Bang. Influencer luar negeri tuh belum merasa Indonesia banget ternyata kalau belum meninggalkan Indonesia. Iya. Nah sekarang kan kita menjadi bagian di sini, ya tetap kita mengutamakan cinta tanah air. Tentu salah satu yang menunjukkan bahwa kita adalah anak muda Indonesia yang berkualitas, memiliki karakter yang positif. Kemudian yang tadinya kata Anggun, di saat kita punya kualitas secara pribadi, itu akan memberikan dampak kepada orang sekitar kita. Iya, betul. Jadi kita nggak perlu juga mengiyakan komentar-komentar orang, ya kan gitu. Misalkan banyak mereka body shaming, misalkan, terus selalu ngeliat buruknya kita, dan itu kadang-kadang bagi sebagian orang belum mampu memfilter itu, sehingga mereka nggak bisa move on, kemudian nggak mau ketemu banyak orang, kemudian nggak percaya diri, karena itu juga menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak muda. Itu sih yang Adel pelajari juga Bang, kebetulan kan tahun ini ikut studi independen, belajar ke luar tapi versi luar kemana online. Tuh?
ini belajar di PT Amati Karya Indonesia. Apa tuh Kak? Ini tentang ekoregion Sulawesi. Kebetulan dapatnya di bagian sosial forestry-nya, kehutanan. Nah itu dapat juga ilmu baru di sana. Kalau yang tadi kita bilang, apa namanya yang Abah bilang tadi tuh, kalau kita nggak bisa menghalau orang-orang untuk ngomong sembarangan. Nah itu dapat belajar dari sana. Kalau misalnya kita harus berubah dari fixed mindset ke growth mindset. Dari yang kita berpikirnya gitu-gitu olokan aja. mereka itu jadi hal yang menakutkan untuk kita, jadi hal yang gak baik untuk kita, tapi diubah olokan mereka atau apa yang mereka katakan jadi hal yang bikin kita untuk lebih meningkat, lebih berprestasi, lebih kadang kan trauma masa lalu itu juga memberikan dampak buruk. Ada orang yang tidak mampu berdamai dengan masa lalunya, kemudian bertahan dengan omongan orang. Itu kan tidak hanya di usia anak muda, bahkan mungkin di level saya gitu, mungkin juga orang-orang itu masih saat ini belum mampu mengatakan tidak ketika kita tidak setuju. Iya, itu gimana Kak Anggun? Nah kedewasaan tuh harus kita memutuskan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kan banyak orang tidak mengerti kita ya. Iya, tapi harus dimulai sih Bang kalau menurut Nah saya. itu kan harus dimulai dari usia kalian ini. Untuk mengatakan tidak, kalau emang nggak bisa, ditolak aja. Sekarang dulu masih mengiyakan segala macamnya. Sehingga kita repot sendiri. Iya benar. Keteteran jadi urusan orang jadi berasa kok kita yang capek gitu kan. Gitu. Terus kita udah dengan curhat dia, terus dia nggak bantu kita. Iya. Lebih ke udah dilakuin itu salah, udah tahu diulangin lagi. Nah itu udah belajar sih sekarang untuk move on dari hal seperti itu. Kalau emang diri ini lagi nggak mampu, bisa untuk bilang enggak. Misalnya kayak teman mau cerita ABCD, tapi diri ini merasa udah lelah nih, udah nggak sanggup lagi untuk mendengar cerita, sampaikan baik-baik gitu ke temannya. Kalau misalnya boleh nggak ceritanya nanti dulu atau besok, aku lagi nggak siap untuk dengerin cerita. Takutnya kan kalau kita nggak siap juga dengerin cerita, impact ke orang yang bercerita juga berbeda kan Bang. Bisa jadi kita dibilang kayak, loh kok dirimu nggak mau mendengarkan aku, atau kok kayak gini sih, kok nggak merasain apa yang aku rasain, nggak empati. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu dan menghindari diri ini sendiri yang kerepotan, mulai belajar untuk bilang enggak, tapi bisa nggak nanti, atau dengan kalimat-kalimat yang setidaknya persuasif. Ya dia bisa menerima dan kita juga bisa. Karena kan itu juga harus, kalau di masa kalian kan banyak hal-hal negatif yang harus segera dibuang ya. Sehingga nanti kualitasnya akan lebih bagus gitu. Iya nggak? Iya benar Bang. Apalagi sikap atau enggak kepribadian itu pas saat sudah berumur tuh susah untuk berubah. Makanya dari masih muda ini, dari umur segini tuh segera wajib untuk merubah dan membuang keburukan kita, improve kebaikan kita. Itu sih yang harus kita tanam pas waktu muda gini. Ya karena kan itu akan memotong generasi-generasi yang alay-alay tadi ya. Yang maksudnya gini, banyak mereka yang pasang status bad mood segala macam itu tidak merubah apapun, sementara orang di luar sana udah punya prestasi sekian, kemudian juga kualitasnya udah kemana-mana. Bahkan kita sangat iri banget lihat postingan Instagram orang dapat IPK 3,9 misalnya gitu, sementara kita masih aja soal perasaan. Sebenarnya Bang kalau kan? Iya benar. Butuh tapi untuk menyampaikan. Sebenarnya plus minus sih Bang, kalau ada orang yang kayak insecure ngeliat IPK-nya 4. Sebenarnya ada plus dan minus yang menurut Anggun. Kalau plusnya itu kita terus oh dia bisa, aku harus bisa dong. Jadi untuk motivasi belajar positif. motivasi. Cuman ada orang yang ngambil minus itu karena dia takut, dah biar aja lah, yang penting aku dapat nilai gitu aja. Itu minus dari orang-orang yang berpikir seperti itu. Untuk itu ya kita lebih banyak ngambil positifnya gitu sih, agar kita bisa tertular atau enggak, itu salah satu motivasi kita untuk terus bangkit gitu. Oh dia bisa, iya kali kita nggak bisa, kita harus bisa dong. Dari situ kita harus ngambil positif dari hal tersebut. Ya karena kan sebenarnya orang yang paling hebat itu adalah ketika mereka mampu mengambil kebaikan dari semua orang yang dilihatnya. Serap-serap yang baiknya. Ya kan sebenarnya gini, ada filosofis yang saya juga baru pahami ya. Ketemu siapa orang itu adalah guru kita gitu loh. Dimanapun tempat kita berada itu adalah sekolah-sekolah untuk kita gitu. Dan kemudian ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu adalah pelajaran-pelajaran kehidupan yang harus kita terus resapin. Setuju nggak? Setuju. Yang Abang sampaikan tuh, Abang salah satu guru untuk kami juga. Iya kan, dari apa yang Abang katakan. Benar, Abang itu kayak belajar ngajarin kami untuk terus
oh gini toh untuk terus positif, terus membangkitkan energi kami. Itu salah satu guru sih untuk saya, menurut kami sih Bang. Abang tuh salah satu guru yang memberi kami energi positif untuk terus berkembang ke atas gitu. Betul, sih. karena kan misalkan Batam ya, Batam ini mungkin kecil gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat dunia, kita lihat Jakarta, kemudian posting Instagram orang yang sangat banyak prestasinya. Kalau saya tuh ngelihat Indonesia kayak tadi sebelum kesini ngelihat ada postingan, ada anak ITB, dia orang tuanya kayaknya pekerja biasa gitu, tukang apa gitu tadi saya lupa, dapat IPK di ITB 3,99 gitu loh. Merinding Bang kepala saya. Orang tuanya bukan orang-orang keren gitu loh. Dan saya juga sangat suka mengkonsumsi berita seperti itu gitu ya. Artinya anak Indonesia sepintar itu, background keluarganya biasa aja gitu. Kemudian kemarin juga ada saya lihat anak Batam kuliah di UGM ternyata dapat IPK terbaik, itu orang Batu Haji gitu ya kan. Oh gila, artinya apa? Semakin banyak berita-berita seperti itu yang kita konsumsi kan membuat kita akan memilih orang-orang yang berkualitas juga. Iya. Karena orang-orang juga berpengaruh kita juga. Yang tadi benar, Anggun udah punya tips baru untuk unfollow orang-orang yang bersih toxic relationship. Betul. Karena yang tadi betul banget yang kita lihat, terus teman-teman kita siapa, kan kita sekarang tuh sudah sangat mudah untuk menentukan sikap gitu ya Kak Adel. Ngomong sama ini nyambung gitu, ngomong sama ini enggak ya udah gitu. Ya benar, sekarang udah nggak repot untuk ngurusin. Kalau dulu di saat saya seusia kalian kayaknya kan tuh belum ada ilmu seperti itu. Sekarang kan dengan teknologi media sosial kayaknya kita harus segera aja memutuskan, sehingga nanti akan dapat orang-orang berkualitas, sehingga nanti kalian di masa 20 tahun yang akan datang tuh benar-benar akan hadir menjadi pemuda Indonesia yang high quality gitu. Kan itu ujungnya. Yang abang bilang benar sih Bang. Kayak udah gampang untuk kalau mau berteman ayo, kalau enggak. Ya, kalau ribet udah. Kalau mau satu visi, ayo. Kalau enggak, dipertahankan relasi itu. Iya benar, karena udah nggak ada waktu dan tenaga lagi juga untuk membujuk-bujuk yang ayo masih ini. Kalau mau ayo, kalau enggak. Iya. Udah mulai harus yang kayak gitu. Setuju. Artinya apa? Karena kalian sebagai mahasiswa aja udah direpotkan dengan tugas-tugas kuliah, harus magang, organisasi di rumah, menjadi bagian dalam keluarga. Kalau di itu kan banyak peran itu. Banyak peran. Nah, sehingga bagaimana itu kita bisa time management secara nice gitu. Tuh. Setuju nggak? Iya, setuju banget sih itu Bang. Apabila di masa kuliah ini udah rapi banget, kerjanya bagus, kemudian nanti punya posisi yang bagus, ya endingnya punya posisi yang besar, bisa memberikan pengaruh buat negara kita. Amin. Itu enggak sih ujung cerita kita? Pengennya begitu. Dan kan harus diskemakan dari saat ini. Gimana Kak Anggun? Apalagi kalau sekarang Gen Z tuh banyak yang generasi sandwich ya Bang. Yes. Udah mulai kayak seorang anak itu udah bekerja untuk keluarga bayar kuliah bayar kosan Keren tuh sebenarnya kalau direspon secara positif. Kalau direspon positif ya keren, cuman mungkin ya lelah di pundaknya turun. Oke. Tapi kalau mampu keren loh, artinya dia bantu dirinya, bantu keluarganya, terus dia sukses, itu jauh lebih hebat loh dibanding hanya kuliah aja, semua uang dari orang tua. Iya, itulah soal. Apabila itu disikapi positif. Benar Bang. Mungkin nggak diambil dari dunia, tapi di akhirat insya Allah dapat itu. Iya, jadi intinya sebenarnya yang tadi kalau kita ambil dari awal Kak Aidel cerita, aku sebetulnya pengen kuliah di Jawa misalkan, ternyata Tuhan ini. Nah kan kita harus belajar berdamai dengan keputusan yang Tuhan beri. Benar, itu Bang. Cocok untuk kita. Kan itu juga harus diberikan edukasi kepada anak muda. Lu nggak harus ngotot kok harus kemana, di sini pun lu bisa gitu. Betul, itu. Setuju nggak Kak Anggun? Setuju sih. Batam pun bisa kok kalau kita mau kemana aja. Bisa. Tergantung kitanya katanya. Iya. Kan. Kita mau gimana sekarang? Mau tetap ya udah terpuruk dengan yang nggak kita dapatin itu, atau mau grow up gitu loh, mau maju untuk hal yang tidak kita dapatkan. Bisa jadi kalau kita mau untuk berkembang, mau untuk melanjutkan hidup ya bahasanya, jadi lebih besar daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Oke, gitu sih baik. pikirannya. 1 jam sudah kita ngobrol Kak Anggun. Wah, nggak terasa ya, perasaan baru 10 Kak menit ya. Edel, ini banyak meaning ya yang kita bahas untuk anak muda seperti kalian, bagaimana kita memaknai kemerdekaan bagi milenial. Artinya kan merdeka itu kita nggak harus cari bambu di di hutan mana di Batam ini, harus akan apa enggak sebetulnya dengan prestasi kalian, dedikasi kalian pada kampus saat ini, memanfaatkan waktu untuk bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi sekitar, membantu orang tua di rumah, menjadi adik yang baik,
Dan nanti dengan sendirinya orang akan melihat kita, lu positif kok gitu. Iya, seperti Kak Eda ngelihat Anggun misalkan, lu pengaruh positif bagi gue misalkan, kayak gitu. Benar. Itu artinya kan misalkan tuh Bang, bener itu. Artinya apa? Ternyata kita tidak pun mengatakan gue influencer loh misalnya, tapi dengan hal baik yang kita lakukan itu sudah menunjukkan bahwa kita telah memberikan dampak yang baik buat lingkungan. Tapi nggak hanya dari Kak Adelnya ke saya, tapi saya juga saling sebenarnya sama-sama belajar gitu. Dan Kak Adel juga salah satu wakil dari HMMB, itu suatu perempuan loh jadi wakil ketua HMMB gitu, kayak suatu kebanggaan apa gitu. Dan dia berhasil melewati prosesnya. Gak sengaja kemarin saya lihat CV Kak Adel tuh prestasinya luar biasa banget. Iya, ada di sini nih. Nggak mau baca nanti dia sombong. Nanti aja bacanya Bang. Oke. Keren. Sama-sama inspirasi sih Bang. Iya betul. Saya terbiasa dari kakaknya seperti Alhamdulillah ada baik dari semua orang yang kita bisa ambil. Itu sebetulnya sih yang harus kita lakukan. Kak Anggun, kita udah sampai di penghujung waktu. Pesan buat kita dan juga mungkin pendengar, makna kemerdekaan bagi milenial itu apa? Kemerdekaan buat teman-teman 1 menit dari sekarang. Bentar banget ya Bang. Untuk teman-teman terus upgrade diri sendiri dengan hal positif. Jangan dengerin keburukan. Lakukan yang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu suka, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan itu. Itu salah satu positif untuk teman-teman semua. Jangan dengerin orang, lakukan hal positif. Karena orang lain itu bukan kendali kita sendiri. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu kemarin course untuk mendapatkan duta program studi ya. Bukan. Oke, dari Kak Edel, ini makna kemerdekaan bagi milenial. Untuk kita milenial, Gen Z dan semuanya, rayakan kemerdekaan ini dengan kerasa kebebasan dan kesetaraan yang kita dapatkan sekarang. Bukan hanya merdeka dengan bambu runcing yang tadi Abang bilang, tapi dengan prestasi dengan dedikasi kesetaraan, edukasi, ekonomi dan lain-lainnya, seperti itu. Oke, insya Allah kita bisa membantu berkontribusi bagi Indonesia dengan bidang kita masing-masing. Dan kita punya potensi yang Tuhan kasih yang nggak ada sama orang. Maka bersyukurlah ya. Iya, harus bersyukur. Baik pendengar, alhamdulillah kita ada ngobrol luar biasa sama Kak Edel dan juga Kak Anggun. Semoga apa yang kita bahas menjadi inspirasi, dan ini insya Allah akan menjadi hal-hal yang baik yang terus kita upgrade, karena memang yang kita undang itu adalah orang yang punya values. Mudah-mudahan ini juga akan tetap ada buat pendengar kita dimanapun berada. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.